Penalti. Ternyata Gus Idam ya melu selebrasi bolong. Di mana? Oh ini. Oh iya. Ya, itu Gus Idam teman-teman ya. Gus Gemblung loh. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, kalian masih ingat nggak kemarin waktu takbiran itu juga bertepatan dengan mainnya sepak bola kita antara Indonesia melawan Cina, teman-teman ya. Dan ternyata juga di tempatnya Gus Idam, selain ada takbiran DJ kemarin, ternyata juga ada nobar ya, nobar dengan jamaah Sabilut Taubah yang segini banyak, teman-teman. Nobar bener-bener bersama Gus Idam ya ini. Ya Allah, sungguh-sungguh bisa merangkul jamaah itu yang seperti ini. Mengerti apa hobinya anak muda, mengerti apa hobinya jamaah, dan ikut juga untuk meramaikan. Jadi Gus Idam di sini selain ada acara takbiran bersama Son Horeg, juga ada nobar. Ya Allah, hebat teman-teman ya, hebat. Ada pendakwah muda yang cara menasehati teman-temannya itu luar biasa kalau seperti ini. Tapi masih ada aja orang yang nggak suka. Jangan-jangan dia juga termasuk garangan teman-teman ya, orang yang akhlaknya masih buruk ya. Jangan-jangan seperti itu. Contohnya ini dari Sigit Putra, dia mengatakan Gus Gemblung ketika melihat Gus Idam ini menemani jamaahnya untuk nobar. Gus Gemblung katanya. Ya Allah, ya Allah. Gemblungnya di mana? Dengan cara seperti ini, Gus Idam justru bisa menarik perhatian dari jamaah yang memang hobinya nobar, mungkin nggak suka ngaji, nggak suka dinasehati, tapi hobinya nobar. Ketika diadakan yang seperti ini di tempatnya Gus Idam, mereka datang. Belum tentu kalau diajak ngaji orang-orang ini datang. Tapi ketika diajak nobar, orang-orang yang nggak suka ngaji pun bisa datang ke sini. Dengan tanpa rasa khawatir, rasa malu, rasa sungkan, mereka pasti datang karena memang suka dengan bola. Dan di sini ketika mereka berkumpul, Gus Idam bisa sedikit demi sedikit memberikan nasihat, mungkin juga sedikit demi sedikit memberikan ilmu, teman-teman. Kok bisa? Ya, jelas bisa, teman-teman ya. Saya kasih contoh videonya. Nah, di sini teman-teman, Gus Idam berdiri di tengah-tengah jamaahnya yang sedang nobar itu. Beliau memberikan sedikit demi sedikit ilmu yang didapatkan dari pondoknya dulu. Kita simak apa yang disampaikan oleh Gus Idam ketika malam nobar itu, teman-teman ya. Jangan lupa nanti malam berdoa bareng-bareng. Jangan lupa nanti malam berdoa bareng-bareng tengah malam ya. Apa maksudnya, Gus? Karena apa? Ada 5 malam ketika doa itu dipanjatkan pada malam tersebut. Ya. Doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Sedikit demi sedikit dikasih ilmu, dikasih pengetahuan tentang hebatnya berdoa di malam-malam tertentu, teman-teman ya. Dan ada dalilnya juga yang disampaikan oleh Gus Idam. Di sini, di mana orang-orang ini sedang berkumpul yang niatnya mungkin cuma nobar, tetapi dengan caranya Gus Idam bisa memberikan sedikit demi sedikit ilmunya yang didapatkan dari pondoknya dulu, teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan strategi dakwah, teman-teman. Strategi dakwahnya Gus Idam ya seperti ini. Jadi jangan heran kalau ketika malam takbiran, justru di tempatnya Gus Idam ada Son Horeg untuk takbiran. Itu salah satu caranya Gus Idam dalam berdakwah juga. Kalau ada yang marah-marah, mungkin mereka bukan targetnya Gus Idam. Mungkin bukan targetnya Gus Idam dan belum tahu cara dakwahnya Gus Idam. Dan yang menghujat sudah bisa dipastikan orang-orang yang tidak bisa seperti Gus Idam.
Jelas itu teman-teman. Karena apa? Orang yang bisa mengerti cara dakwah tidak mungkin menghujat Gus Idam, Gus Gemblung lah seperti yang tadi ya. Coba kita cek dulu komentarnya. Dari Sigit Putra ini, Gus Gemblung katanya. Ada yang bilang lagi penjual agama. Apapun yang nampak di situ ketika ada gambarnya Gus Idam, yang mereka katakan tetap penjual agama, Gus Gemblung. Apalagi teman-teman, coba kita cek komentar-komentarnya ya. Ngaji marahi opo dam? Ya. Ini malah aneh lagi. Ngaji bikin apa dam? Ngaji itu membuat apa dam? Marahi opo dam? Ngaji itu ada yang bilang kalau orang Jawa ngatur jiwo. Itu ya hanya sebatas bahasa-bahasa tongkrongan ya, ngatur jiwo. Tapi ngaji sebenarnya adalah ketika mungkin ada ustadz ataupun gus ataupun kiai yang mengajarkan ilmu kepada jamaahnya dengan membuka kitab, membuka hadis. Itu yang sering kita ketahui yang namanya ngaji. Dan di sini memang bukan tempatnya ngaji kok, bukan. Ini tempatnya nobar, Pak. Siapa ini? Toso Sol Citro Fadil. Ini bukan tempat ngaji sebenarnya. Ini tempat nobar. Nobar. Sudah jelas-jelas di situ Gus Idam captionnya apa? Ternyata Gus Idam ya melu selebrasi bolo. Ikut selebrasi. Ketika gol, Gus Idam juga berteriak gol. Ikut-ikutan selebrasi. Ini memang bukan tempatnya ngaji. Ini tempatnya nobar, Mas Toso. Tetapi Gus Idam tahu cara menasehati orang itu ketika mereka datang dengan sukarela, sudah pasti hatinya tenang, hatinya nyaman. Di situ dikasih sedikit-sedikit ilmu agama. Itu cara untuk berdakwah. Salah satu saja itu. Dan terbukti sekarang jamaahnya Gus Idam itu luar biasa banyak loh teman-teman. Banyak sekali. Dan orang-orang seperti Toso, terus lagi siapa tadi yang atas tadi? Sigit Putra, Pak Mujib. Saya yakin orang-orang seperti ini nggak bisa mengumpulkan jamaah, apalagi menasihati orang sebanyak ini di satu waktu yang bebarengan. Saya yakin itu, karena dilihat dari komentarnya, akunnya, ini sudah nggak jelas teman-teman, nggak jelas. Dan saya harap kepada teman-teman untuk juga ikut mengawal, untuk menyadarkan orang-orang yang seperti ini, biar tidak merusak citra dari seorang Gus itu sendiri. Kecuali kalau memang gus-gusan yang gak baik seperti Gus Idam, itu monggo lah. Ada yang kemarin Gus suka pamer ilmu kanuragan, tenaga dalam. Berarti Gus menantang saya. Saya bukan cuma menantang kamu. Hidup atau mati, saya siap. Kalau itu maunya, Keluarin ilmu kamu. Terserah kalian kalau yang seperti itu ya. Tapi kalau orang-orang seperti Gus Idam, tolong kita kawal bareng-bareng, biar orang-orang yang bermanfaat seperti Gus Idam ini tetap ada. Tetap ada. Tidak hilang karena hujatan orang. Saya harap teman-teman juga bisa ya untuk ikut menjaga serangan-serangan dari orang-orang yang gak jelas seperti Sigit Putra ini.